Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Harinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita tuh bakal ngomongin smartphone 5G hasil berburu kemarin. Ya, di flash sale. Itu gue kemarin sempat di curhat di stories, agak kesel ya karena hanya lebih 2 menit tiba-tiba barangnya sudah habis. Kan kesel banget ya, Bo. Jadi setelah kesekian kalinya ikutan flash sale, alhasil dapet juga nih guys, meski bukan varian warna yang emang yang gue incar gitu. Jadi varian warnanya lain lah, ini nggak apa-apa lah. Ngomong-ngomong, ini adalah 5G termurah bisa jadi, dan juga mungkin pertama dari Samsung yang harganya so menarik banget. Jadi dari situ harusnya teman-teman udah tahu lah ya cluenya. Kira-kira apa smartphone-nya, coba tulis di kolom komentar. Ya udah, langsung aja tonton videonya sampai akhir ya. Paket yang kita dapetin dari hasil flash sale-nya dari Shopee. Terus kemarin tuh gue heran gitu, ternyata dari Shopee tuh ada nge-DM gitu, katanya mohon maaf soal flash sale yang tiba-tiba habis gitu. Jadi ini dia smartphone-nya Galaxy A32 5G, dan juga ini tuh ngomong adalah salah satu gratisan ya. Iya, jadi itu Samsung Galaxy Buds Live-nya. Jadi kalau teman-teman cek gitu ya, di harganya kemarin Samsung Galaxy A32 5G dengan varian dengan varian RAM 8GB dengan memori 128 Awesome Black ya, itu sudah satu paket, satu banding dengan si Buds Live ini, dari harga 399 menjadi 3899. Lumayan ya. Jadi kalau ini dikurangin sendirilah, kurangnya berapa tuh, jadi harganya ya 2 jutaan, 2 juta plus. Kalau ini dijual 1 juta aja ya. Ini jadi harganya berapa tuh? 2.800.000-an. Kayaknya termurah kayaknya ya. Mungkin dari situ teman-teman langsung mikir, ya mendingan gue ngambil 5G dong, karena kan 5G cuma beda sekitar katakanlah 300 ribuan gitu, tapi kalian bisa dapetin 5G. Tapi sebenarnya sih guys, ada sesuatu yang beda. Jadi A32 5G ini tuh tidak sama serta-merta tidak sama pokoknya dengan si Samsung Galaxy A32 yang biasa, yang si Awesome itu. Apa bedanya kak? Ya udah langsung aja. Maka dari itu kita tuh unboxing guys. Gue juga tadi sepintas tuh kayak dengernya, A32 5G cuma nambah 300.000 gitu ya, terus dapat Buds Live gitu. Wah, itu bakal laris manis. Oh ternyata tidak, ada sesuatu yang dipangkas. Yes. Nah, kira-kira yang dipangkas itu apa ya? Terus kira-kira bisa menjadi concern nggak sih buat teman-teman yang pengen meminang sebuah smartphone? Ini dia Samsung Galaxy A32 8128 dengan warna Awesome Black. Iya, gue tuh sebenarnya tadi ngincernya yang putih. Udah gue pilih tuh guys ya. Tinggal klik doang gitu ya. Tiba-tiba ya nggak dapet ya guys. A32. Yang pertama teman-teman tuh bakal dapetin surat cinta dari Samsung yang isinya buku panduan singkat dan juga kartu garansi. Lalu nextnya di sini ada stiker email, dan kita dapetin juga smartphone-nya. Dia Infinity V, dipegang langsung beda kesannya. Quad kamera, side fingerprint, kayak agak tebel ya. Terus di sini dapetin juga SIM card ejector. Lalu dapetin juga kepala charger dengan outputnya sendiri adalah 15 watt. Terus kabel data, susah ya gengs keluarnya ya, masih baru. Nah tuh ya, jadi A32 ini tidak dilengkapi dengan softcase ya teman-teman. Jadi emang kalau misalkan kita lihat yang kemarin juga kita unboxing A32, A52, A72, kayaknya cuman ada yang ada softcase-nya cuman ada A52 doang sih, seingat gue ya. Oke, jadi ini sih box terbaru Samsung Galaxy A32 5G. So penasaran gimana sama smartphone-nya? Kita rapin dulu nih, kalian jangan kemana-mana. Oke, sip, balik lagi di video unboxingnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini sama kita tuh unboxingnya seperti ini ya, ngomongnya panjang, lebar, kali tinggi, dan sekarang tuh lebih kesan pertama pada saat nyobain si smartphone-nya, Samsung Galaxy A32 5G. Inikah smartphone 5G terjangkau untuk saat ini? Oke. Body back covernya masih sama persis dengan A32 kemarin, desainnya masih sama persis, dan juga sini ada LED flash. Nah, yang salah satu dipangkas itu ada pada bagian kameranya. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu tuh happy dengan 64 megapiksel kameranya di A32 5G ini, kalian mesti nerimo di 48 megapiksel. Tapi sebenarnya di 48 megapiksel pun udah lebih dari cukup. Pribadi kayaknya juga jarang sih kalau misalkan memfoto hal-hal yang sepele gitu ya menggunakan resolusi besarnya.
Ya, sisanya untuk bagian kameranya masih sama ya, kayak 8 megapiksel sebagai super wide angle, juga 2 megapiksel, 5 megapiksel lagi itu sama ya. Membedakan hanya di lensa utamanya. Terus ini body back covernya glossy juga sama ya. Gue sebenarnya penasaran sama warna putihnya loh. Putihnya kan kata teman-teman yang lain tuh kayaknya so cakep gitu ya, gemes gitu. Jadi mungkin aja gitu A32 yang putih juga cakep, gue nggak tahu juga. Kemarin juga pegang warna hitam. Oke, dan di sini sensor sidik jarinya menggunakan di bagian kanan, side fingerprint, ya bukan dalam layar. Lalu ada kontrol volume, atasnya bersih, kiri kita lihat SIM tray-nya. SIM tray kita lihat dia mampu menampung berapa SIM? Kayaknya lebar banget ya. Oh, bentuknya memanjang gini. SIM 1, SIM 2 dan juga micro SD ya. Oke, di bagian bawah ada port jack audio, ada port yang sudah Type C dan juga lubang speaker. Ya, itu tadi ya. Yang membedakan ketahuan tadi fingerprintnya yang tadi tengah, dari dalam layar menjadi di bagian kanan layar. Dan yang paling membedakan juga tuh, seingat gue ya, A3 kemarin tuh, A32 sebelumnya tuh kayak feel genggamnya tuh kayak so compact gitu loh teman-teman, mungil ya. Tapi yang ini tuh bener kayak so lebar gitu sih. Kita bandingin sama A52 aja sedikit ya, tuh. Beda sih feel di genggamnya, gue lupa ingat, tapi seingat gue sih nggak setebal ini sih. Tahu deh aslinya kayak gimana ya. Coba kita nyalain dulu ya, kayak gimana sih untuk bagian layarnya. So, jadi dia tampilan utama daripada Samsung Galaxy A32. Yang paling ketara banget pada bagian layar sendiri, kalau dulu tuh kayak gue tuh happy banget gitu ya, layar AMOLED yang ada pada A32, salah satu yang kita unggulkan gitu pada bagian layar sendiri. Dari mulai dia sudah AMOLED lah, terusan juga refresh rate hingga 90 Hz ya. Untuk bagian layarnya masih menggunakan model water drop, masih sama ya dengan A32 yang sebelumnya kita cobain juga. Kalau untuk bagian layar sendiri itu dia luasnya 6,5 inch dan resolusinya sendiri masih di XD Plus dan juga refresh rate-nya di 60 Hz. Yes, jadi itu hal yang benar-benar kayak kalian harus terima gitu ya dengan menggunakan layar TFT-nya, TFT PLS ya, dan juga refresh rate di 60 Hz aja. Nah gitu, jadi kalau kemarin tuh gue kayaknya happy banget gitu ya, pokoknya ini deh yang paling diunggulkan tuh bagian layar deh, so happy banget gitu kan. Tapi di sini kalian harus terima dengan hal-hal yang kayak gitu tadi. Habis ini pada komen, ya gitu kok dipangkasnya banyak banget. Ya udah, kalau ngerasanya itu sangat penting dan memang kalian butuh yang tadi gue bilang itu, ya udah langsung beli aja 32. Tapi ya gitu, resikonya masih 4G. Dan mari kita cek aja untuk bagian lain-lainnya. Tadi gue baru install aplikasi AIDA aja, sisanya tuh masih kosong, belum gue papain guys. Jadi di sini teman-teman bisa perhatiin untuk storage sendiri dari 128 GB yang udah kepakai sekitar 23 GB dan juga untuk bagian RAM-nya dari 8 GB yang sudah terpakai sekitar 2 GB. Kalau untuk bagian baterai sendiri ini masih sama nih, masih sama-sama besar yaitu 5000 mAh. 8 GB untuk bagian RAM-nya, internal memori 128, menggunakan MediaTek Dimensity 720 5G dengan 7 nanometer nih teman-teman. Dan sekarang kita bakal balik untuk bagian kameranya. Kamera sini masih sama-sama awesome sebenarnya, kan tadi 4 kamera, bagian belakangnya lensa ultrawide ada, tadi itu makro juga ada, deep kamera ada, ultrawide pun ada. Dan bagian kamera depannya juga nih. So, mari kita cek ya. Di sini mode kameranya ada apa aja nih Kak? Adanya mode fun. Oke, di sini mode fun ya. Untuk rekaman video gitu lucu deh, jadi kayak ada 3 frame gitu ala-ala. Ini unik banget, fun banget ya, dan masih ada yang lain-lainnya juga sini. Jadi kayak filternya dari Instagram gitu loh teman-teman. Kalau gue ngeliatnya ya, dia mode portrait di sini yang bisa kita atur tingkat bokehnya nih. Ada mode foto, ultrawide pun ada juga zoom hingga 10 kali gitu. Terus di sini ada scene optimizer juga. Sedangkan perekaman video sendiri bisa ultrawide hingga 10 kali zoom gitu. Dan perekaman videonya kita lihat dia itu merekam video hingga hingga 4K di 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan sendiri hanya di Full HD 30 fps. Jadi hanya kamera belakangnya yang bisa merekam video hingga 4K. Terus adanya mode more di sini, dari mulai adanya AR Doodle, ada mode Pro. Oke, yang cukup minimalis, hanya bisa diatur ISO dan juga white balance-nya. Iyalah, uang 3 jutaan. Panorama, food, night, ada juga night mode yang makro dan juga slow motion hingga hyperlapse. Oke, cukup lengkap ya terbilang ya teman-teman.
Oke guys, jadi segitu aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama Samsung Galaxy A32 5G ini. Kalau kita melihat dengan membandingkan gitu dengan yang 4G itu kayaknya cukup banyak yang dipangkas ya guys. Tapi teman-teman harus aware lagi, ini tuh smartphone-nya tadi kan harga 399 ditempatin free Buds Live ya. Dan juga ini sudah 5G. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nyarinya smartphone yang desainnya so kekinian ya, punya 4 kamera, desainnya so kece gitu, meski bahannya masih glasstik juga, layar juga lega 6,5 inch, sudah ada NFC, gue sampai lupa bahas, NFC juga sudah ada di sini. Untuk bagian layar harusnya sih nggak ada masalah ya, selagi teman-teman tuh yang bukan yang concern kayak butuh yang layar gonjreng banget, itu harusnya nggak ada masalah ya teman-teman, di 60 Hz dan juga layar PLS TFT-nya. Dan juga pasti teman-teman udah tahu lah ya, ada salah satu provider yang sudah lulus uji operasikan sinyal 5G di Indonesia. Ya operatornya apa tahu lah ya. Jadi dari situ gue mikirnya mungkin kedepannya harusnya sih nggak butuh waktu lama buat realisasikan si sinyal 5G tadi. Ya meski ya kita tahu lah ya, mungkin nggak semua daerah bisa menikmati itu secara sekaligus, juga mungkin dibatasin juga. Tapi seenggaknya ada kabar gembira gitu ya. Yang tadinya gue pikir 5G itu masuknya lama, ternyata sudah ada depan mata ya guys. Gitu, dan rasanya mungkin akan banyak smartphone bertebaran yang 5G juga. Iya. Ya kayak like 4G inilah pokoknya. Jadi si Galaxy A32 5G ini rasanya so menggiurkan ya dengan harga 3,9 juta. Iya, setelah kita potong si Buds Live ini ya. Jadi ini smartphone 5G yang bisa jadi pilihan buat teman-teman. Tapi kalau kalian mau nunggu aja, nanti aja deh ya, nunggu 5G yang lainnya juga muncul ya terserah. Monggo balik aja sesuai aja dengan selera dan juga kebutuhan kalian ya guys. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.